warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Aina Hubi Azira selaku dosen mata kuliah Web Semantik pada semester 3 ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Website Pencarian Airport menggunakan teknologi Web Semantik. Yang mana kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Rida Arahmi dengan NIM 201402015, M. Rizky Satria Nasution dengan NIM 201402027, Filzata Amani Nasution 201402030, Goklas Damendra Sitio 201402102, dan Immanuel Lamhot dengan NIM 201402129. Selanjutnya, untuk deskripsi website pencarian airport akan saya serahkan kepada anggota saya, Rizky. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Filza. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi website pencarian airport. Bandara sebagai suatu kawasan fasilitas umum, tempat pesawat melakukan lepas landas dan mendarat. Jika mengingat kondisi wilayah Indonesia yang sangat luas, serta terdiri dari banyaknya kepulauan, maka dari itu, dalam pelayanan informasi masih sangat sulit bagi seorang wisatawan untuk mengumpulkan informasi mengenai nama bandara yang ingin dituju selama bepergian. Next. Dalam hal itu, kami membangun web semantik dari topik yang kami pilih ini dengan menggunakan EasyRDF untuk menjelaskan halaman web yang kami buat. Adapun pada aplikasi akan ditampilkan laman pencarian dan tabel hasil pencarian meliputi nama bandara, kode bandara, dan lokasi bandara sesuai data yang diambil dari DBpedia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky atas penjelasannya. Selanjutnya untuk arsitektur umum akan dijelaskan oleh rekan saya, Goklas. Kepada Goklas, saya persilahkan. Baik, terima kasih Filza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur umum. Berikut adalah gambaran arsitektur umum dari aplikasi website yang telah kami kerjakan. Aplikasi web ini menggunakan bahasa pemrograman PHP beserta EasyRDF dan juga memaksimalkan penggunaan SPARQL endpoint eksternal, yaitu DBpedia. Integrasi keseluruhan sistem memperoleh nama bandara, lokasi, dan kode bandara. Sekian, saya kembalikan kepada Filza. Terima kasih kepada Goklas atas penjelasannya. Selanjutnya, ialah dokumentasi query yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rida Arahmi. Kepada Rida Arahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Filza. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai query yang kami gunakan di dalam program kami. Nah, di sini ada require once lib easyrdf.php. Nah, jadi fungsi itu untuk menyertakan file easyrdf.php di dalam file index.php. Jadi query kami letak di dalam file index.php. Kemudian kami menggunakan SPARQL endpoint eksternal, yaitu dari DBpedia. Lalu ada 4 prefix yang kami gunakan di dalam program kami, yaitu FOV, DBO, DBP, dan RDF. Nah, di sini terdapat query yang akan menampilkan nama, lokasi, dan kode bandara. Query-query ini mengambil data dari DBpedia, semuanya dari DBpedia, dan yang di bawah ini, script data ini akan menampilkan hasil eksekusi query tersebut di dalam tabel. Mungkin itu saja mengenai penjelasan query. Lebih lengkapnya akan didemokan oleh rekan kami nantinya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rida.
yang telah menjelaskan. Selanjutnya adalah demo aplikasi dan kode program yang akan saya serahkan kepada rekan saya Immanuel. Kepada Immanuel, bisa langsung share screen. Baik, terima kasih kepada Filza. Berikutnya saya akan memberikan demo aplikasi dari tugas besar yang kami buat. Sekarang adalah tampilan dari halaman tugas besar yang telah kami buat. Terdapat kolom untuk mencari bandara berdasarkan nama negaranya. Sekarang kita ketik di sini Indonesia. Akan ditampilkan sebuah tabel yang berisikan data dengan kolom nama, lokasi, dan kode bandara. Di sini kita juga bisa download tabel-tabel ini dalam bentuk CSV, PDF, atau juga mengeprintnya. Jika kita klik PDF, tabel akan download. Lalu berikut adalah tampilan dari PDF-nya. Kita juga bisa mengklikkan, kita juga bisa mencari nama bandara pada kolom search di sini. Seperti berikut, tampilkan nama bandara Kuala Namu, lokasi beserta kode bandaranya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kode program dari tugas besar kami ini. Berikut adalah tampilan dari codingan untuk tugas besar dari aplikasi kami. Pada bagian head, terdapat link Bootstrap dan juga script yang kami gunakan untuk memudahkan membangun aplikasi ini. Lalu berikutnya adalah codingan untuk tampilan aplikasi dan tugas besar kami. Lalu berikutnya adalah query untuk menampilkan data. Pertama kami menggunakan require once untuk menghubungkan ke EasyRDF. Lalu adalah fungsi if. Jika pengguna ada memasukkan kata kunci pencarian di kolom pencarian tadi, maka akan dimasukkan ke dalam variabel cari. Di sini kami menggunakan JavaScript library untuk merender hasil query. JavaScript-nya adalah JavaScript SG Fizzler. Data SG Fizzler endpoint diisi dengan URL SparkQL endpoint-nya. Di sini kami menggunakan DBpedia sebagai referensi. Lalu ada data SG Fizzler query. Di sini kami ada mendefinisikan beberapa namespace atau prefix yang akan kami gunakan selama query untuk menampilkan data. Lalu ada select. Ada select untuk menampilkan kolom nama, lokasi, dan kode bandara. Bandara didefinisikan sebagai airport atau bandara. DBO location untuk mengambil lokasi berdasarkan kata kunci pencarian yang telah diisi oleh pengguna tadi. Lalu ada DBP name untuk mengambil data nama, lalu disimpan ke dalam kolom nama. Ada DBO location untuk mengambil data location, lalu ditampilkan dalam kolom lokasi. Lalu ada DBO Chow Location Identifier untuk mengambil data kode bandara, lalu ditampilkan dalam kolom kode bandara.
Lalu hasil query tadi akan diurutkan berdasarkan kolom nama. Lalu ada data SD Visual Chart dan data SD Visual Chart Option yang digunakan untuk memvisualisasikan hasil query tadi ke dalam tabel seperti yang ada pada halaman aplikasi. Lalu ada data Visual Endpoint Output Format JSON yang digunakan untuk mereturn hasil query ke dalam format JSON. Lalu ada style CSS untuk tabel hasil pencarian. Selebihnya adalah codingan untuk tampilan aplikasi dari tugas besar kami. Sekian untuk penjelasan query programnya. Akan saya kembalikan kepada host. Terima kasih kepada Immanuel atas penjelasannya. Maka dari itu, ini kami menarik kesimpulan, web semantik merujuk kepada teknik yang memungkinkan konten pada web untuk dapat lebih dimengerti oleh komputer. Web berbasis semantik mampu memahami tidak hanya makna dari sebuah kata dan konsep, namun juga hubungan logis di antara keduanya, sehingga suatu web dapat menghasilkan informasi yang sesuai dan diinginkan oleh pengunjung web. Kelebihan pada web semantik yang kami buat adalah untuk menggali informasi detail mengenai airport secara online, tidak perlu lagi membuka halaman web satu persatu. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami.